Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang notaris dan pejabat pembuat akte tanah. Tentunya kita sudah sering mendengar istilah atau sebutan atau jabatan dari notaris dan juga pejabat pembuat akta tanah. Namun mungkin ada sebagian dari sahabat curhat hukum yang belum mengetahui atau belum memahami apa sebetulnya perbedaan antara notaris dengan pejabat pembuat akta tanah. Nah, di kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan tentang perbedaan antara notaris dengan pejabat pembuat akta tanah. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon kesediaan untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. Pertama, untuk mengetahui perbedaan antara notaris dengan pejabat pembuat akta tanah adalah kita lihat dari dasar pengaturan. Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan pejabat pembuat akta tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Lalu mengenai pengangkatan, perbedaannya adalah kalau notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau zaman dulu disebut Menteri Kehakiman. Sedangkan pejabat pembuat akta tanah diangkat oleh Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu dua hal yang berkaitan dengan dasar hukum dan pengangkatan. Lalu, bagaimana dengan kewenangan? Kewenangannya pun berbeda. Saya mulai dengan kewenangan dari notaris. Notaris itu mempunyai kewenangan adalah untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan glose akta, salinan dan kutipan akta. Nah, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, notaris juga mempunyai kewenangan untuk apa? Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau yang sering kita sebut dengan legalisasi. Yang berikutnya adalah membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau yang kita sebut dengan watermarking. Yang berikutnya adalah membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan atau yang kita kenal dengan kopi kolasione. Lalu apa? Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya yang sering kita kenal dengan legalisir. Lalu apa? Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Misalnya, membuat akta tentang pelepasan hak atas tanah. Yang berikutnya adalah membuat akta risalah lelang. Lalu kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan dari pejabat pembuat akta tanah adalah membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Nah, perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli tanah, tukar menukar tanah, hibah tanah, pemasukan ke dalam perusahaan atau inbrank, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Nah, itulah secara singkat perbedaan antara pejabat pembuat akta tanah dengan notaris. Intinya adalah kalau notaris membuat akta yang demikian banyak atau umum, sedangkan pejabat pembuat akta tanah
membuat akta terbatas pada akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.